Pembentukan armada angkatan laut. Bangsa Arabia klasik dikenal sebagai kumpulan suku-suku nomaden. Mereka juga dikenal sebagai ahli berperang, dan gemar saling memerangi satu sama lainnya. Namun, pertempuran yang mereka lakukan sebatas pertempuran suku di daratan gurun pasir. Hingga kemudian, skala pertempuran mereka meningkat dengan tantangan dari lautan. Bizantium mewarisi armada angkatan laut Kekaisaran Romawi. Selama ratusan tahun, mereka tidak terkalahkan dalam pertempuran laut. Mediterania pun mendapatkan julukan sebagai danau milik Romawi. Izin Khalifah Utsman bin Affan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun armada angkatan laut, menandai sebuah lompatan militer bagi bangsa Arabia. Pertama kalinya dalam sejarah, bangsa Arabia bertempur tanpa menunggang kuda atau unta. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, segera menginstruksikan perbaikan kapal-kapal, dan menempatkannya di perairan sekitar Benteng Akka. Pelabuhan Akka menjadi pangkalan militer pertama angkatan laut bagi umat Islam. Muawiyah telah sejak lama mengincar Pulau Siprus. Selama ini, Pulau Siprus menjadi persinggahan angkatan laut Bizantium dalam berbagai ekspedisi mereka. Melalui Siprus, kapal-kapal perang Bizantium mendapatkan bantuan logistik dalam berbagai operasi militer di kawasan Mediterania Timur. Siprus sangat strategis bagi Muawiyah, karena dengan menguasainya akan mempersempit ruang gerak kapal-kapal perang Bizantium, sekaligus memotong rantai suplai logistiknya. Jika Siprus tidak segera dikuasai, maka akan terus menjadi ancaman bagi Syria di masa selanjutnya. Terlibatnya pasukan Muslim pada perang di lautan, sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ummu Haram binti Mulhan, istri dari Ubadah bin Somit, yang mengikuti suaminya ke Siprus, pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda tentang pasukan yang bertempur di lautan. Riwayat mencatat bahwa suatu ketika, Ummu Haram bertemu dengan Rasulullah dan melihat beliau bangun dari tidurnya sambil tersenyum. Ummu Haram pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Rasulullah menjawab, "Beberapa orang dari umatku diperlihatkan kepadaku sedang berperang di jalan Allah, di mana mereka mengarungi gelombang lautan, sebagai raja-raja yang duduk di atas singgasananya, atau seperti para penguasa di atas singgasananya." Mendengar hal itu, Ummu Haram berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar bisa menjadi bagian dari mereka." Rasulullah memenuhi permintaan Ummu Haram dan mendoakannya, kemudian berkata kepada Ummu Haram, "Kamu termasuk orang yang pertama." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, kelak menjadi kenyataan. Seruan Muawiyah untuk bergabung dengan Angkatan Laut diterima oleh umat Islam. Pada akhir musim dingin tahun ke-28 Hijriyah atau tahun 649 Masehi, kapal-kapal perang pasukan Muslim mulai meninggalkan lepas pantai Akka, menuju Pulau Siprus. Beberapa sahabat turut serta dalam ekspedisi militer laut tersebut, antara lain Ubadah bin Somit beserta istrinya, Ummu Haram, Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansori, Abu Darda, Abu Zar al-Ghifari, Wa'ilah bin al-Asqa, Abdullah bin Bishr al-Mazini, Shiddad bin Aus, Al-Mikdad bin al-Aswad, Ka'ab bin Mati, dan Jubair bin Nafir al-Hadromi. Tanpa adanya hambatan, kapal-kapal perang pasukan Muslim berlabuh di pantai Siprus. Para personil angkatan laut mulai turun ke pelabuhan, termasuk di antaranya Ummu Haram. Namun, Ummu Haram terjatuh dari kuda ketika mencoba turun ke pelabuhan. Setelah terjatuh, Ummu Haram wafat dan dimakamkan di dekat pantai Siprus. Makam Ummu Haram dikenal sebagai makam perempuan solehah. Beliau adalah syahid pertama dalam jajaran personil angkatan laut umat Islam. Pada ekspedisi militer ke Pulau Siprus itu, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak terburu-buru melancarkan aksi militer. Beliau terlebih dahulu mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa terlebih dahulu akan dikirim perwakilan kepada penduduk Siprus. Perwakilan itu akan menyampaikan bahwa kedatangan pasukan Muslim bukan untuk memerangi atau menguasai kepulauan mereka. Tujuan kedatangan pasukan Muslim adalah untuk menyebarkan agama Islam dan menjaga perbatasan wilayah negeri-negeri Muslim. Akan tetapi, para penduduk Siprus memilih tetap berada di dalam benteng-benteng mereka dan menunggu datangnya pasukan Bizantium dari Konstantinopel.
Pasukan Muslim terpaksa melakukan pengepungan. Blokade itu tidak bertahan lama, dan para penduduk Siprus meminta perdamaian. Pasukan Muslim memberikan beberapa syarat perjanjian damai, yang kesemuanya disetujui oleh penduduk Siprus. Beberapa syarat perjanjian itu antara lain: pertama, pasukan Muslim tidak memiliki kewajiban membela Pulau Siprus apabila para penduduknya menyerang umat Islam. Kedua, para penduduk Pulau Siprus diharuskan memberikan informasi mengenai aktivitas pasukan Bizantium kepada pasukan Muslim. Ketiga, penduduk Siprus diwajibkan membayar upeti tahunan atau jizyah sebesar 7.200 dinar. Keempat, penduduk Siprus wajib memberikan informasi maupun penunjuk jalan bagi pasukan Muslim jika diperlukan. Kelima, penduduk Siprus dilarang membantu pasukan Bizantium dan membocorkan kekuatan pasukan Muslim. Setelah perjanjian damai itu disepakati kedua belah pihak, maka pasukan Muslim kembali ke Syria. Ekspedisi militer ke Siprus menjadi tonggak sejarah baru ketika umat Islam mulai memasuki perang di lautan. Sosok pertama yang menjadi laksamana atau panglima angkatan laut adalah Abdullah bin Qais. Selama menjabat sebagai panglima, Abdullah tercatat telah memimpin setidaknya 50 pertempuran. Abdullah bin Qais tidak memilih waktu pertempuran, baik itu musim panas maupun musim dingin. Semua pertempuran itu berakhir dengan kemenangan, tanpa satu pun kapal yang rusak, maupun personilnya yang tenggelam. Beliau selalu berdoa kepada Allah agar melimpahkan kesehatan kepada seluruh personilnya dan tidak ada satupun yang gugur. Bukan hanya pada kepemimpinannya, Abdullah bin Qais juga dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Suatu ketika, Abdullah bin Qais memimpin rencana penyerbuan terhadap Al-Marko, sebuah kota di Anatolia yang masuk wilayah Bizantium. Bersama dengan beberapa personilnya, Abdullah turun ke pelabuhan dan memasuki Al-Marko untuk melakukan pengintaian. Di sepanjang jalan menuju Al-Marko, Abdullah melihat begitu banyak pengemis. Beliau memberikan sedekah kepada setiap pengemis yang ditemuinya. Hingga kemudian, seorang perempuan tua mendatangi Abdullah dan meminta sedekah. Abdullah bin Qais tanpa keberatan sedikit pun memberikan sedekah kepada perempuan tua itu. Sekembalinya ke kampungnya, perempuan itu berkata kepada beberapa prajurit Bizantium, "Apakah kalian mencari Abdullah bin Qais?" Para prajurit Bizantium itu berkata, "Apakah kamu mengetahuinya? Di mana dia?" "Dia berada di Al-Marko." "Hai perempuan tua, dari mana kamu tahu bahwa itu Abdullah bin Qais?" "Dia sangat dermawan dan terlihat seperti saudagar. Ketika aku meminta darinya, maka ia memberikan apa yang aku minta dengan sangat dermawan, seolah-olah aku ini raja. Sikapnya itulah yang membuatku mengenalinya, bahwa ia adalah Abdullah bin Qais." Para prajurit Bizantium itu segera menuju Al-Marko. Mereka menemukan Abdullah bin Qais dan beberapa pengawalnya. Sempat terjadi pengejaran oleh prajurit Bizantium, namun Abdullah bin Qais memerintahkan pengawalnya pergi menuju pelabuhan untuk mencari bantuan. Abdullah bin Qais pun bertarung sendirian melawan prajurit Bizantium yang mengejarnya. Sampai akhirnya, bantuan dari pelabuhan datang, dan menemukan Abdullah bin Qais telah gugur. Pasukan bantuan yang dipimpin Sufyan bin Auf al-Azdi itu mengejar pasukan Bizantium, menyerang mereka, dan membunuhnya sambil memaki-maki. Sikap Sufyan bin Auf itu didengar oleh seorang pembantu Abdullah bin Qais hingga memperingatkannya. "Sembahlah Allah, Abdullah tidak pernah berkata-kata seperti itu ketika berperang." Sufyan bin Auf bertanya kepada pembantu Abdullah tersebut, "Apa yang dikatakannya ketika berperang?" Pembantu Abdullah menjawab, "Inilah petualangan hingga kita raih kemenangan." Sufyan bin Auf akhirnya berhenti mengucapkan kata-kata makian kepada musuh, dan ia berkata, "Inilah petualangan hingga kita raih kemenangan." Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.